AI itu digunakan sebagai asisten ya, bukan sebagai advisor ya. Membaca paper mungkin 1 jam ya untuk memahami itu satu paper ya, tapi dengan menggunakan AI itu 10 paper, nah, itu kita bisa tarik dalam hitungan menit. AI sudah menjadi part of life. AI itu sangat berbahaya juga gitu jika digunakan untuk yang hal-hal negatif. Ini surat edarannya terkait dengan privasi, keamanan data dan seterusnya. Tapi siapa runnernya? Siapa orang yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan itu? Halo rekan akademia, jumpa lagi di Sambang Asik Kritik tentang akademik dan isu bersama saya Rida Farida dari Dunia Dosen. Kali ini saya bersama dengan Pak Henry. Halo Pak Henry, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bapak? Sehat-sehat. Dengan segudang kegiatan. Kebanggaan saya untuk bisa hadir di Babes ini. Terima kasih banyak. Baik, di tengah kesibukan ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Wah, siap. Ngobrolin tentang dunia dosen yang penuh dengan isu drama ya kan, dramanya banyak sekali. Kemudian sedang banyak disorot juga ya Pak kita di dosen ini. Iya. Ada yang etika, ada yang perubahan aturan, ada banyak isu yang kinerja dosen. Betul gitu ya. sekali. Sudah aman ini Pak BKD semester? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Sudah aman berarti kita bisa ngobrolnya lebih los Ya, lebih santai lagi, lebih siap. Enak. Baik. Kita mau ngobrol tentang penggunaan AI. Seperti apa sih ini ya kita nanti menyikapi AI ini untuk rekan-rekan dosen dalam kebutuhannya, dan kita sebagai dosen kan sudah pasti ya untuk Tridharma, ada penelitian yang keluarannya adalah kita harus membuat publikasi. Betul. Kita ada sedikit, ini Bang baru-baru ini saja ya dari bulan Juni dari kampusnya, ya kan ini dari kampus UTY sudah membicarakan terkait AI ini. Nah, apa yang sudah diobrolkan Pak kalau di UTY sendiri terkait AI ini sendiri? Ya intinya bagaimana seorang dosen itu ya sebagai pendidik menggunakan AI. Jadi terkait dengan etika, kemudian AI itu digunakan sebagai asisten ya, bukan sebagai advisor ya, bukan sebagai penasihat. Itu karena AI itu sendiri kan dia liar gitu ya, artinya dia memiliki pengetahuan yang kita sebetulnya nggak mengerti pengetahuan itu dari mana. Nah ini yang perlu kita anggap sebagai concern utama untuk penggunaan AI. Jadi kalau kita dalam menggunakan AI itu harus ada underlying knowledge-nya. Jadi ada sesuatu pengetahuan yang kita itu tahu sumbernya dari mana, validitasnya bagaimana. Gitu. Jadi tidak serta-merta langsung kita pasrah pada AI atau nggak boleh ya udah gitu pakai kan udah ada AI gitu ya. Makanya kalau kita pasrah ke AI berarti AI itu sebagai penasihat gitu ya. Dan itu tidak betul. Yang betul adalah AI sebagai asisten. Jadi underlying-nya itu dari kita, knowledge-nya itu dari kita. Misalkan saya ingin mengetahui apa sih sinopsis dari paper yang akan saya baca begitu ya, atau resume apa yang ada dalam penelitian itu, ide apa, insight apa, saya berikan AI itu sebuah dokumen begitu ya. AI akan membantu saya untuk menarik insight apa saja yang dalam paper itu. Nah itu yang penggunaan AI betul seperti itu gitu ya. Tidak terus lantas kita menanyakan, tolong saya buatkan sebuah publikasi yang judulnya ini seperti itu. Nah itu akan sangat liar sekali dan susah sekali untuk memvalidasi apakah itu plagiatkah di jurnal yang lain kah atau punya orang begitu kan, kita nggak ngerti ya, nggak ada yang bisa memvalidasi. Nah itu yang etika seperti itu yang harus betul-betul dijaga. Oke, AI dalam publikasi terutama betul. Yang sekarang mungkin sedang marak untuk rekan-rekan dosen juga banyak juga sudah mulai menggunakan gitu. Nah saat ini tadi sudah mulai di Pak Henry juga menyampaikan harus menjadi bukan sebagai advisor tapi sebagai asisten. Betul. Karena memang intinya knowledge-nya ada di kita sebagai dosen, karena kita yang melakukan riset itu ya Pak ya. Oke, nah untuk AI ini kalau Pak Henry untuk penggunaan AI sendiri itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau selama ini saya menggunakan memang sebagai asisten ya, jadi underlying-nya itu betul-betul dari knowledge saya gitu ya. Saya memiliki dokumen itu saya pilih misalkan selected paper dari Scopus yang betul-betul sumber yang sangat kredibel begitu. Cuman saya kan tidak memiliki waktu ya untuk membaca. Bayangkan misalkan saya membaca satu paper yang Q1
in English pula gitu ya. Artinya saya butuh take time yang cukup panjang untuk memahami itu, menarik ide apa yang ada di situ, bahkan kebaruan apa yang mereka sajikan begitu. Itu kan take time gitu ya. Nah, saya menggunakan dokumen itu sebagai sumber atau tadi yang saya sebut sebagai underlying knowledge tadi untuk sebuah model AI membantu saya mendapatkan misalkan resumenya, abstraknya, insight-nya, model apa yang mereka gunakan, ide apa yang mereka pakai, dan seterusnya. Jadi memangkas waktu. Sangat, Kalau biasanya waktu. butuh waktu sebulan untuk membaca review, ini cukup 1 minggu mungkin selesai ya Pak? Membaca paper mungkin 1 jam ya untuk memahami itu satu paper ya. Tapi dengan menggunakan AI itu 10 paper, nah, itu kita bisa tarik dalam hitungan menit. Oke, jadi dari waktu yang panjang jadi lebih singkat. Sangat jadi efisien. Target untuk publikasinya juga bisa terkejar setiap semester ya Pak? Harusnya. Saya itu menyesal ada AI. Menyesal kenapa nggak dari dulu? Ya, dari dulu ya. Oke, baik. Jadi AI ini memang sebagai asisten kita, membantu kita sebagai dosen saat kita membutuhkan. Iya, produktivitasnya tinggi. Supaya mempercepat dan produktivitasnya lebih meningkat, begitu ya Pak ya? Sesuai dengan tuntutan. Ya. Tuntutan dosen kan harus produktif, publikasinya harus banyak gitu ya. Syarat-syaratnya juga tidak mudah begitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, untuk AI ini, nah ada ketergantungan mulai timbul ini Pak. Timbul untuk rekan-rekan dosen, rekan-rekan akademisi ini ya. Sudah mulai yang mungkin kalau kita lihat banyak sudah kegiatan-kegiatan webinar, banyak juga yang menjual prom AI yang akhirnya mereka rasanya rekan-rekan ini, oh ininya gimana, shortcutnya seperti apa ya. Tadi akhirnya jadi kita yang diarahkan oleh AI-nya, bukan kita yang sebagai advisernya, tapi AI-nya yang akhirnya jadi advisor kita gitu ya Pak. Nah ini seperti apa nih Pak? Apakah memang kalau kita tidak hati-hati memang akan membuat ketergantungan ini, atau perlu pemahaman tersendiri nih oleh rekan-rekan dosen? Oke, saya rasa sebuah teknologi hadir itu memudahkan manusia ya, intinya seperti itu ya. Nah tentunya karena memudahkan manusia jadi tergantung, begitu ya. Jadi kalau saya rasa hal positif saja, cuman ya itu tadi, jangan sampai kita melakukan menggunakan AI itu tanpa underlying yang valid, begitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang harus dibekali dengan pemahaman gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dari Pak Henry sendiri nih Pak, untuk supaya tetap memegang teguh hal tersebut dan tidak memudahkan ya. Kalau ada AI kan, ya udah mudah ya. Ini sudah ada AI yang membantu nanti supaya tidak tergantung dan memudahkan segala hal karena sudah ada AI ini. Ya mindsetnya bagi saya AI itu adalah tools gitu ya. Jadi sebuah peralatan. Jadi kayak misalkan Mbak pengen menghubungi seseorang begitu ya, kan ada handphone. Betul. Ya handphone sebagai keharusan gitu ya. Nggak mungkin lagi kita pakai Telegram. Nah yang penting yang perlu ditekankan adalah gimana kita menggunakan tools itu dengan bijak. Etikanya juga jangan dilanggar seperti tadi yang saya bilang tadi. Jadi gunakanlah AI itu, tools itu sebagai only assistant, not advisor. Betul. Yang gratis ya Pak terutama ya. Kalau kita cari asisten mahasiswa kan mungkin betul. Kurang ada yang nggak cocok lah atau seperti apa hasilnya. Kalau dengan ada AI ini kan lumayan bisa membantu begitu. Nah kalau di kampus sendiri nih Pak, kalau tadi kan kalau di kegiatan-kegiatan yang sudah ada kan memang dukungannya sepertinya positif ini kalau di UTY. Ya kita kan kampus teknologi ya. Jadi kita harus selalu update terhadap penerapan teknologi dalam dunia akademis ya, baik dosen maupun mahasiswa. Oke, kalau berarti di kampus untuk adanya AI ini memang lampu hijau lah ya istilahnya. Ya, nggak ada masalah, kita nggak ada masalah. Cuman ya memang sesuatu itu kan namanya trade off ya, sesuatu teknologi itu hadir itu pasti akan ada sisi negatifnya. Itu pasti itu nggak bisa dipungkiri karena itu sifat nature-nya dalam dunia ini ya. AI itu tetap ada sisi negatifnya. Jadi kayak student kita tidak bisa mengontrol mahasiswa bagaimana dia apakah menggunakan AI itu sebagai asisten atau sebagai advisor. Tapi mostly jadikan advisor gitu loh. Betul-betul apa yang di-generate oleh AI mahasiswa itu percaya betul dengan itu gitu ya. Nah, ini trik
dosen ya, sebagai pengajar begitu, ya harus paham juga gitu ya. Sehingga apa, tidak hanya mahasiswa yang paham AI, dosen juga harus paham AI. Jadi dari kami sendiri di lingkungan institusi kami tidak ada masalah menggunakan AI gitu ya. Tapi yang jelas bagaimana pola pengajaran itu disesuaikan dengan keberadaan atau kehadiran AI yang saat ini. Jadi pasti akan berubah, konstelasinya pasti akan berubah. Jadi tidak bisa memberikan persoalan atau sebuah tanya jawab begitu ya, apa definisi ini, apa definisi itu sudah tidak mungkin lagi gitu ya. Karena di AI sudah ada di AI, tapi bagaimana creative thinking mahasiswa itu bisa tetap hadir dengan bantuan AI. Misalkan saya memberikan instruksi kepada mahasiswa, tolong desainkan sebuah sistem model IoT begitu ya, untuk pertanian begitu. Itu case-nya itu ya. Mereka menggunakan tools AI apapun, yang penting project ini menghasilkan suatu outcome yang berdampak gitu. Selesai gitu, tujuannya tercapai. Berarti di kampus sendiri sudah ada kebijakan memang dipersilahkan untuk dosen-dosen untuk memanfaatkan AI. Kita bahkan ajari dosen-dosennya gitu. Diajarin dosen-dosennya untuk bisa menggunakan AI. Betul, kita ajari prompt engineering-nya juga ya. Jadi bagaimana men-generate prompt yang betul gitu ya, supaya hasilnya betul-betul bagus. Oke. Jadi kalau untuk ngajar berarti udah terbiasa juga Pak untuk mahasiswanya? Iya, terbiasa juga. Bahkan saya hampir 100% ya, saya aktivitas pengajaran saya melibatkan AI gitu ya. Karena tapi tetap tadi itu underlying saya adalah knowledge yang memang saya tahu validitasnya. Oke, jadi memang harus sesuai dengan keilmuannya kita. Betul. AI yang bagus itu jangan AI yang men-generate everything, itu nggak bagus. AI yang bagus itu adalah AI yang hanya tahu narrow gitu ya, sangat sempit gitu ya pengetahuannya terhadap satu scope tertentu, tapi dia dalam. Misalkan ditanya resep masak ini dia bisa jawab, ditanya bagaimana kebijakan ini dia jawab, seperti itu kan sangat general. Nah seperti itu yang underlyingnya nggak ada. Tapi kalau kita mensuplai dengan underlying pengetahuan yang sudah sangat certain fokusnya itu sudah tertentu begitu ya, dia akan menjawab ya scope-nya itu gitu ya. Ya kita sebut sebagai LLM kan selama ini kan large language model gitu ya. Saat ini kayak ChatGPT dan kawan-kawan itu. Betul. Jadi memang malah justru diajarkan supaya bisa menggunakan AI dengan baik, dengan benar, tidak asal menggunakan. Nah, kalau etikanya nih Pak dan legalitasnya untuk penggunaan AI ini sendiri, mungkin kita saat ini sih, kalau kita sebagai mungkin Bapak ya Pak Henry di kampus teknologi terutama kalau tidak memanfaatkan itu kan, aduh gitu ya. Gitu. Jadi rasanya nanti akan ada banyak kekurangan ketika kita tidak menjelaskan itu. Baik, ini ada hindari penyalahgunaan, BRIN kupas etika dan privasi penggunaan ChatGPT. Nah, menurut Pak Henry ini seperti apa nih Pak? Oke, ya ini mungkin berita ini. Yang jelas Kominfo itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial ya. Tapi edarannya itu sifatnya adalah payung yang cukup besar gitu ya. Jadi masih akan butuh petunjuk teknisnya pelaksanaannya surat edaran itu seperti apa. Jadi intinya melindungi tentang privacy, melindungi tentang keamanan data dan seterusnya. Nah, kalau melihat dari berita ini gitu ya, saya rasa BRIN itu melihat ChatGPT itu sebagai advisor ya bagi pengguna. Nah, kalau seperti itu betul-betul harus diatur etikanya. Jadi bahkan sekarang sudah ada tool AI detector begitu ya. Jadi bagaimana sebuah narasi yang dibangun oleh AI itu bisa dideteksi bahwa itu tuh bukan dari orang, itu dari AI gitu ya. Itu ada juga. Nah, karena kenapa ya? Karena tadi itu ya. Jadi si pengguna itu tidak menggunakan underlying knowledge itu yang valid begitu ya. Sehingga dia betul-betul menganggap AI itu everything gitu ya. Jadi semuanya yang dia perlukan bisa dijawab menggunakan ChatGPT. Padahal kan tetap ada batasnya begitu ya. Tidak semua bisa mengetahui. Jadi memang ada batasan-batasan yang memang harus kita pahami ya Pak ya. Jadi betul. memang adanya aturan itu memang untuk bisa digunakan oleh rekan-rekan mungkin yang belum memahami AI dengan baik. Bahaya gitu. Kan, gitu Dan ya. berarti harus diedukasi lagi nih ya Pak penggunaan AI ini. Karena kita nggak bisa melawan itu gitu ya. Betul. Kita harus berkompromi dengan itu, kita harus adjust, kita harus adaptif terhadap teknologi itu gitu ya. Karena itu pasti akan masuk ke semua kehidupan kita. Pasti itu ya. Nah, sekarang sudah ada AI assistance
yang dia bisa mengenali raut muka majikannya gitu ya. Misalkan dia ditaruh di dalam rumah, connect dengan CCTV, modelnya running secara cloud, dia mengcapture muka dari majikannya. Jika majikannya sedih, dia otomatis akan membuatkan kopi gitu ya. Alat kopinya sudah terkonek dengan IoT, possible sekali dengan hanya memasang CCTV. Ya, modelnya running di mana saja kita nggak ngerti. Dan itu sisi bukan sisi gelap ya, sisi liarnya dari AI gitu ya. Karena kita sekarang sudah masuk industrial tidak 4.0 lagi ya, tapi 5.0. Jadi kita sudah mulai masuk ke situ karena apa? AI sudah menjadi part of life. Ya. Jadi sudah menjadi part of life kita gitu ya. Kalau dulu 4.0 AI menggantikan manusia, sekarang enggak, kita side by side gitu. Mungkin suatu saat ada robot yang menyajikan minuman kita begitu ya, dan seterusnya. Terutama bagi kita akademisi ya Pak ya. Ya. AI ini kita harus benar-benar menyikapi ya, dengan baik begitu. Betul, harus bijak. Harus bijak. Nah, waduh, ada saya ini. Topinya beda tapi. Iya, topinya kok beda ya Pak ya tapi ya. Oke. Penggunaan AI harus diregulasi, bermanfaat tapi juga berbahaya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, ada dua sisi. Sisi positif dan negatif. Nah, ini bagaimana ini kita untuk bisa menegaskan bahwa kita menggunakan AI ini di posisi yang positif, Pak, dan menghindari yang hal-hal yang negatif. Betul. Jadi kalau kita bicara positif negatif kan tentu ada niat dan kesempatan ya. Saya rasa itu yang membatasi kita untuk berbuat negatif. Saat sekarang pun orang yang menggunakan AI untuk negatif itu banyak banget. Ya. Deepfake, deep voice seperti yang saya sampaikan seperti itu. Jadi itu tetap nggak bisa kita hindari sih sisi negatifnya. Cuman kita harus mengeduket masyarakat ini supaya menggunakan AI itu sebijak mungkin. Nah, apa implikasi dari kebijakan itu gitu ya? Ya implikasinya akan ada regulasi yang mengatur bagaimana ketika Anda membuat deepfake misalkan dikenai pasal pidana misalkan, sehingga orang tidak mudah sekali membuat deepfake, deep voice dan seterusnya. Kan selama ini belum diatur. Betul. Begitu ya. Ketika saya menciptakan model menyerupai seseorang, saya unggah ke sosmed begitu, sudah akan ada fitnah luar biasa begitu, padahal itu adalah deepfake. Nggak ada yang mengatur. Ya di edarannya Kominfo itu basisnya adalah hukum Undang-Undang UU ITE salah satunya. Nah, mungkin dikenakan itu. Cuman gimana buktikannya bahwa itu deepfake? Gimana buktinya kalau itu deep voice? Betul. Kalau kita nggak punya teknologinya untuk counter attack itu, ya kita nggak akan ada gunanya regulasi itu. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dipikirkan oleh pemerintah sebetulnya. Nah, makanya saya sebut sebagai AI itu sangat berbahaya juga gitu jika digunakan untuk yang hal-hal negatif, gitu, yang cukup ngeri gitu ya. Ngeri Apalagi ya, di artikel ini saya sebut sebagai AI itu bisa jadi memiliki consciousness gitu ya, kayak rasa empati gitu ya. Bagaimana mesin itu bisa merasa kasihan ke kita gitu. Itu bisa juga kan, seperti yang saya cerita tadi, melihat raut muka majikan saya itu kok sedih begitu ya. Dia berusaha untuk memutarkan lagu Spotify yang menghibur, favorit dia yang sering dia scroll, dia pilih sebagai favorit begitu. Itu AI terconnected. Itu possible, sangat-sangat possible. Baik. Kalau yang Pak Henry tahu ini, bagaimana menurut Bapak respon Indonesia, terutama akademisi di Indonesia ini, kita sebagai dosen, merespon dengan adanya AI? Apakah rata-rata ini positif atau positif dan menggunakan dalam porsi yang positif juga ya, tidak yang berbahaya, atau seperti apa ini Pak? Ya, saya rasa sangat antusias sekali ya sambutan rakyat Indonesia. Kita kan sangat heboh orangnya ya. Jadi ada teknologi yang baru seperti itu, sangat antusias banget. Cuman harus didampingi oleh edukasi. Ya, kalau tidak didampingi oleh edukasi yang sangat intens begitu, maka akan liar sekali ini. Ini ibarat kita dilarang selama ini tidak boleh menggunakan pistol begitu ya. Tahu-tahu akan hadir ribuan pistol itu disebarkan ke masyarakat begitu. Tidak ada regulasi bagaimana kalau menembak orang, bagaimana kalau menembak ini hukumnya apa, maka akan yang terjadi kan chaos gitu ya. Ya, kita analoginya seperti itu ya ke depannya. Jadi maka ketika tidak ada regulasi itu, plagiarisme semakin banyak, duplikasi semakin banyak, karena tidak ada underlying yang tadi itu, yang valid underlying knowledge tadi.
paper-paper abal-abal disajikan underlying begitu, Wikipedia digunakan oleh AI untuk menghasilkan gagasan, padahal itu kan sangat sangat tak tervalidasi begitu. Nah, hal-hal seperti itu akan terjadi, sangat liar nanti. Nah, ini cepat harus take action government. Jadi intinya adalah harus ada edukasi dari pemerintah dan regulasi yang jelas. Karena saat ini untuk regulasi sendiri belum ya kan masih bingung semua ya. Betul, jadi kayak ibaratnya teknologi baru datang itu ini gimana. Jadi kita masih positioning konstelasinya tuh kita kayak adjust masing-masing posisi begitu ya, bagi akademisi, bagi praktisi, bagi pemerintah, semuanya masih kayak wait and see gitu, positioning masing-masing gitu. Nah, nanti baru ada kasus begitu, nah, baru nanti akan positioningnya semakin jelas nih, oh ini harus seperti ini begitu. Oke, jadi memang harus ada sikap tegas dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan, jelas itu regulator kan. Nah, regulatornya. Baik, kalau dampaknya sendiri Pak untuk kita sebagai dosen, sebagai peneliti ya. Kalau dosen kan sebagai pengajar, peneliti. Nah, ini apa nih Pak AI itu? Dampaknya positif ya. Saya bicara positif saja, kalau negatif nanti tentunya banyak sekali ya. Kalau negatif itu kan liar gitu ya, nggak bisa kita positifnya aja banyak. Jadi membantu pendidik itu untuk mengakselerasi penelitian sangat cepat sekali, membantu pendidik itu untuk bisa mengetahui bagaimana cara mendidik dengan di kelas itu bagaimana, karena AI itu kan dia bisa melihat nih pola-pola kelas itu seperti apa anaknya ya, background anaknya bagaimana. Misalkan di kelas saya semua anak disuruh mengupload CV begitu, AI suruh mengevaluasi CV masing-masing, mostly kelas saya itu seperti apa sih, oh ini anak yang anak desa mungkin ya, mayoritas anak desa belum berpengalaman ya, baru datang dari desa kemudian ke kota begitu. Maka ketika seperti itu infrastruktur yang ada di kota kan tentu mereka pada asing ya, knowledge baru atau insight baru mereka pada asing, sehingga saya harus adjust ini berdasarkan situasi kelas gitu ya. Nah, AI itu membantu itu gitu ya. Adaptasinya tuh sangat dibutuhkan. Nggak bisa dong saya akan generate, oh saya standarnya mengajar anak-anak kota yang melek teknologi, padahal kelas saya semuanya mostly anak-anak dari kampung yang kuliah di kota begitu. Nah seperti itu, bahkan sampai segitunya. Bahkan sampai memberikan insight-insight untuk kita mengajar gimana, meneliti seperti apa, yang mungkin publikasi. Dulu mungkin kita mau riset riset awalnya seperti apa ya Pak. Sekarang mudah AI sekali. Mudah sekali. Sangat mudah sekali. Sangat mudah dan bisa lebih inovatif, lebih adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada. Oke. Kalau banyak positifnya nih Pak, kenapa banyak sentimen negatif juga tentang AI ini? Ya, sentimen ya seperti saya bilang tadi ya, artinya sisi negatifnya kan pasti selalu ada ya. Sentimen negatif itu kemungkinan karena memang AI itu digunakan untuk hal-hal yang tidak betul gitu ya. Ya pasti itu ya, pasti sentimennya negatif gitu ya. Karena kenapa? Karena bisa jadi orang yang melakukan itu nggak paham gitu ya. Jadi orang melakukan itu nggak paham kalau yang dia lakukan menggunakan AI itu tidak benar gitu ya. Sehingga dia merasa melakukan sesuatu tapi dia nggak ngerasa bahwa itu salah. Seperti itu gambarannya gitu ya. Dia menggunakan contoh begini, prompt, tolong saya buatkan sebuah puisi gitu ya. Puisi yang sangat untuk kekasih saya misalkan ya, dia buatkan. Padahal dari beberapa paragraf puisi itu sendiri akan memplagiat puisi orang lain, begitu ya. Ini nggak tahu, oh ini generate dari AI gitu ya. Ditanya dari mana kata-kata ini dihasilkan dari AI, saya nggak tahu, pokoknya generate dari AI. Berarti dia merasa tidak salah, tapi sebetulnya dia lakukan salah. Karena kenapa? Menjadikan AI sebagai advisor tadi, kan gitu ya. Kecuali kalau dia sudah menyertakan koleksi dari puisi-puisi orang yang betul-betul dia kagumi, sertakan ke situ, kemudian dia suruh AI untuk memberikan kompilasi ya, puisi berdasarkan yang dia sertakan tadi. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kadang-kadang orang menjadi sentimen negatif. Oh, ini memplagiat saya, oh ini memplagiat dia, dan seterusnya. Oke, berarti kalau menurut Pak Henry nih, pemerintah Indonesia terutama di bidang pendidikan nih, sebenarnya open mind nggak atau terbuka nggak dengan adanya AI ini? Kalau menurut saya sih terbuka ya. Terbuka. Terbukti dengan adanya surat edaran dari Kominfo itu, ya ini menunjukkan bahwa government itu sudah terbuka. Cuman memang harus ada yang runnernya ya.
orang yang betul-betul bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan itu gitu ya. Nah ini saya belum melihat itu gitu ya, hanya sebatas ini ada AI, ini surat edarannya terkait dengan privasi, keamanan data dan seterusnya. Tapi siapa runnernya, siapa orang yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan itu? Apa contohnya? Infrastruktur begitu ya. Nah sekarang kan kita tahu bahwa ChatGPT itu kan komersil ya, orang menggunakan itu sebetulnya bayar, walaupun ada versi gratisnya. Nah, apakah bahasa Indonesia tidak bisa membuat semacam itu? Sangat bisa gitu ya. Kendalanya apa? Kendalanya kita korpusnya itu kalau orang yang meminta bahasa Indonesia, korpusnya itu kan harus berbahasa Indonesia. Korpus dokumen itu, dataset yang digunakan untuk LLM itu harus berbahasa Indonesia ya, supaya orang Indonesia menanyakan tentang Indonesia itu mudah gitu ya. Selama ini kan yang diandalkan oleh OpenAI. Nah, untuk membangun itu perlu infrastruktur, perlu sumber daya manusia. Nah, itu harus disiapkan mulai sekarang. Dan pemerintah mendukung untuk itu. Harusnya mendukung untuk itu. Arahnya ke sana. Siapkan infrastruktur yang bisa digunakan oleh seluruh negeri gitu ya. BRIN kan sudah ada Mahameru, High Performance Computing, itu bisa diakses oleh orang se-Indonesia. Nah, buat seperti itu. Oke. Jadi sudah ada, tinggal dikembangkan lagi, disosialisasikan lagi pemanfaatannya supaya ya ketika kita sudah menghasilkan AI sendiri pun juga kita bisa menggunakan ya Pak tidak menggunakan produk luar juga gitu. Kalau kita memang sudah membuat itu. Nah, kalau boleh nih Pak, testimoni atau istilahnya kesan Bapak Henry sudah menggunakan AI ini untuk mendukung untuk riset, karena dosen harus riset, harus publikasi, harus pengabdian. Selama ada AI ini, apa yang Bapak rasakan nih? Sangat akselerasi produktivitasnya sangat tinggi. Jadi itu AI itu adalah booster ya, semacam booster begitu ya, katalisator, bukan katalisator ya, booster begitu ya ibaratnya itu. Jadi produktivitasnya sangat tinggi. Seperti yang saya cerita tadi, saya membaca paper bisa jadi 1 jam begitu ya. Dengan saya serahkan ke asisten AI tadi, saya bisa generate insight dari dia, novelty dia itu apa, sehingga saya bisa mencari gapnya penelitian saya. Dan itu sangat cepat gitu ya. Itu ya, sehingga produktivitas saya semakin naik. Itu kalau dari sisi riset ya, publikasi, endingnya publikasi. Kalau dari sisi pengajaran ya tentunya tadi itu. Jadi saya bisa menyiapkan materi ajar itu yang adaptif gitu ya terhadap siapa nanti calon mahasiswa saya begitu. Nah ini based on sentimen-sentimen dari AI ya, itu salah satunya. Jadi benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan Tridharma dan membuat dosen jadi lebih produktif begitu ya Pak ya. Karena dengan adanya AI ini ya untuk mengajar kita mendapatkan bantuan insight untuk menyusun bahan ajar yang lebih inovatif. Kan memang mahasiswa kita dari berbagai daerah yang mungkin ke Jogja, ke kota-kota besar yang lain itu juga ingin mempelajari hal-hal yang baru supaya nanti ketika kembali ke daerah harapannya bisa mengembangkan daerahnya masing-masing. Nah itu dia yang mungkin jadi PR dan tugas kita sebagai pendidik, sebagai dosen. Ujung tombak kemajuan SDM di Indonesia. Oke, Pak Henry, tadi ada banyak dampak positif yang bisa dihasilkan dari AI ini, terutama untuk di bidang pendidikan. Menurut Bapak, ini justru meningkatkan standar atau menurunkan standar sih sebenarnya dengan adanya AI ini? Oke, kalau in my opinion ya, itu justru akan meningkatkan standar gitu ya, karena keluaran dari karya yang dihasilkan AI ini sendiri itu kan akan lebih precise, ya, lebih akurat, lebih cepat. Sehingga apa? Standar baiknya sebuah luaran itu jadi naik gitu ya, jadi meningkat. Kalau saya sih, menurut saya ya, ini opini saya, itu akan semakin meningkatkan standar gitu ya. Nggak mungkin dong dengan teknologi yang lebih baru, lebih baik, standarnya malah turun kan gitu ya. Terus untuk apa gunanya teknologi itu gitu ya, sehingga contohnya misalkan standar orang berkendara sekarang gitu ya, sekarang sudah keluar mobil listrik ya kan, standar kendaraan yang terbaru semakin naik dong kan. Kalau dulu uji emisi, sekarang kendaraan listrik nggak ada emisi, ya kan, seharusnya tidak lagi memikir masalah emisi dan seterusnya. Seperti itulah analoginya. Muncul teknologi baru AI ini justru akan meningkatkan standar pendidikan. Nggak lagi ngurusi prosesnya, tapi sekarang fokusnya ke bagaimana outcome-nya.
dampaknya. Gitu. Kalau dulu masih ngurusi prosesnya gitu ya, sampai sekarang mungkin masih proses seperti itu ya, seperti akreditasi seperti itu, masih proses yang dinilai begitu ya. Dampaknya tuh bagaimana? Suatu saat itu sudah nggak akan diurus karena proses ini sudah di take over oleh AI begitu ya. Jadi nggak usah ngurus gimana cara mengerjakan ini, mengerjakan itu. Yang penting apa dampaknya, dan itu sangat akurat. Gitu ya, sangat akurat. Jadi memang harusnya meningkatkan kualitas pendidikan Betul, terutama. harusnya. Sehingga SDM-nya juga meningkat ya Pak ya. Jadi berarti kalau untuk AI untuk publikasi ini menurut Pak Henry akan memberikan dampak yang seperti apa? Akan menghasilkan jumlah publikasi berkualitas semakin banyak. Oke, jadi pasti mungkin nantinya yang lolos Q4, Q1 itu akan lebih banyak gitu ya Pak ya? Iya, kayak misalkan begini, saya ingin submit paper di Q1 gitu ya, maka saya harus menyiapkan underlying tadi itu ya, knowledge tadi, yaitu berupa dokumen-dokumen yang itu adalah Q1, sumber-sumber dari Q1, ada 10, 20 dan seterusnya, saya kumpulkan begitu, saya suruh asisten AI tadi untuk mencari gap apa yang dari penelitian Q1 tadi. Ketemu kan, ketika ketemu saya lakukan itu, ya itulah standarnya Q1 kan gitu. Nah seperti itu, sehingga apa, kualitas juga naik, karena speed tadi naik gitu ya, jumlahnya juga akan pasti ikut naik. Dan mungkin harus satu semester tidak hanya satu publikasi gitu ya, bisa jadi 2 gitu ya. Betul. Atau 1 tahun bisa jadi tidak hanya 1, bisa lebih dari 1. Berarti nanti harapannya produktivitas kita juga bisa diiringi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung ya Pak ya. Betul, jadi karena sudah ada AI yang menjadi asisten kita, publikasi kita lebih berkualitas, jadi perkembangan ilmu juga lebih pesat. Gitu ya, jadi optimasinya lebih tinggi sekali. Efisiensi dan optimasi. Siap. Nah, AI ancam pekerja kreatif dan intelektual. Ini salah satunya mungkin dosen terdampak ya Pak. Bagi rekan-rekan dosen, rekan-rekan akademia yang mungkin tidak segera menyesuaikan diri dengan adanya AI ini. Nah, betul. Kalau menurut Pak Henry, tahun depan apakah sudah semua dosen di Indonesia ini akan bisa beradaptasi dengan adanya AI supaya nih tidak terancam? Karena kalau sekarang kan merasa terancam ya, adanya AI. Dosen ya udahlah ada AI aja, nggak usah ada dosen, karena ngajar pun mahasiswa dengan mudah ya mencari sumber materi, sumber perkuliahan. Tidak usah dosennya nulis buku, tidak usah dosennya nulis artikel, tapi cukup tanya AI semuanya ada. Nah, supaya nih kita sebagai akademisi tidak merasa terancam dengan adanya AI. Oke, saya rasa kalau tahun depan belum ya, dosen-dosen masih, kita ada jutaan, ada ratusan ribu gitu dosen ya. Saya rasa tidak semua, atau yang berkaitan dengan teknologi informasi kan tidak terlalu banyak porsinya ya. Bidang sosial kan banyak, saya rasa masih cukup lama ya kita butuh untuk adaptasi. Nah sambil kita adaptasi begitu, saya rasa bagaimana cara antisipasi kita supaya tidak terancam gitu ya. Nah ya gunakan AI sebagai asisten gitu ya. Jadi asistennya itu nggak ngelunjak gitu ya. Jadi jangan sampai asisten itu malah ngelunjak jadi majikan gitu ya. Kalau sudah jadi majikan kan jadi advisor gitu ya. Nah itu sudah nggak boleh. Jadi, pokoknya intinya gunakan AI itu sebagai asisten. That's it, itu saja. Tidak keluar dari situ gitu ya. Kayak misalkan kita bertanya, bolehlah kalau bertanya misalkan 1 tambah 1 berapa sih? 2 begitu. Ini kerjakan itu tetap asisten kan, dia bukan advisor. Atau saya sekarang lagi seneng makan masakan Padang nih. Menu apa saja yang cocok untuk saya makan hari ini gitu. Oke lah, it's okay. Itu sebagai advisor ya. Kita tidak menyediakan underlying knowledge gitu ya. Dia akan mencari dari korpus di mana-mana di dunia masakan Padang begitu ya, makan muncul akan menunya seperti ada, dan itu pun menu kan bisa macam-macam begitu ya, kita tinggal pilih saja menu yang mananya, itu it's okay. Tapi kalau yang menggunakan AI itu betul-betul untuk advisor ya, tolong saya buatkan sebuah publikasi begitu ya, bertema sosial humaniora tentang ini begitu, pendahuluannya, metodologinya, semua kita betul-betul tergantung dengan AI. Nah itu yang akan sangat merusak pendidik, dan justru seperti itu yang akan mengancam dosen.
keberadaan dosen. Kenapa? Karena dosen sudah sangat tergantung dengan itu gitu loh. Kalau tidak menggunakan AI jenis itu atau model seperti itu, ya dia tidak akan bisa bekerja. Nah, kecuali kalau betul-betul kita betul-betul penelitian gitu ya, kita melakukan eksperimen, datanya kita buat dalam sebuah tabel gitu ya, dan itu betul-betul apa yang kita lakukan ya secara nyata, data itu kita serahkan ke asisten. Tolong analisiskan data saya gitu ya. Berapa nilai R-nya? Buatkan polinomial berapa regresi linearnya ya. Atau seterusnya lah, apapun itu. Apakah antara ini dan ini berkorelasi gitu ya. Dia yang akan jawab. AI kita yang akan jawab. Nah, kalau dosen-dosen itu melakukan hal-hal seperti itu nggak akan ada namanya pemusnahan massal dosen, nggak ada ya. Jadi saya rasa memang bahaya tidaknya itu tergantung dosen ya, menggunakan AI itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya AI itu sendiri itu akan ini ya, ancamannya ya dosen itu akan tereliminasi dengan AI. Jadi gini, saya selalu menekankan ke mahasiswa saya, kuliah itu tidak hanya belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kuliah itu adalah membeli atmosfer. Ya. Gimana kita melakukan engagement dengan teman yang lain, konflik of interest. Dengan komputer kan nggak ada konfliknya kan gitu ya, sudah pasti semua gitu ya. Tapi dengan siapa teman dia nyontek saya atau kerja tim dia nggak betul, itu kan konflik of interest. Dan pendewasaan seperti itu, model seperti itu, bagaimana berkomunikasi dengan dosen, adabnya begitu ya. Nah ini yang didapat itu loh. Saya selalu menekankan itu di mahasiswa saya. Kuliah itu tidak untuk membeli knowledge, tidak untuk membeli pengetahuan eksak gitu ya, real, sosial itu tidak. Tapi bagaimana kalian berinteraksi sebagai manusia. Nah itu yang paling penting. Jadi itu nggak akan tergantikan ya, nggak akan tergantikan. Selama ada manusia, dosen itu pasti akan long life educator gitu ya. Oke, jadi memang yang penting dosennya mau beradaptasi dengan teknologi, Betul. memanfaatkan dengan positif, Betul. dengan menjadikan AI bukan sebagai advisor tapi sebagai asisten dengan baik dan benar. Betul. Supaya kita sebagai dosen bisa memberikan pembelajaran yang baik juga untuk mahasiswa, supaya mahasiswanya juga lebih berkembang daripada kita ya Pak ya. Seperti kata pepatah guru apa? Kalau mahasiswa itu bisa lebih berkembang daripada gurunya gitu dosennya. Harapannya kan kita seperti itu ya Pak ya. Bisa mendorong mahasiswa untuk bisa lebih berkembang lagi. Bahkan lebih daripada kita dosennya. Mindset menggunakan AI-nya tuh yang harus dibetulkan. Betul. Nah, kalau menurut Pak Henry nih, sebagai puncaknya nih Pak, sebagai kesimpulannya atau menurut Pak Henry sendiri, AI di dunia akademik ini menurut Bapak harus digunakan atau tidak digunakan? Oke, harus tidaknya sebetulnya sesuai dengan kebutuhan ya. Cuman kalau ditanya tentang riset, tentang publikasi, itu saya sangat merekomendasikan menggunakan tool ya, asisten AI. Karena itu akan sangat mengakselerasi proses penelitian, meningkatkan akurasi begitu ya. Terus produktivitas kita semakin naik. Nah, produktivitas naik, karir juga semakin bagus. Tentunya seperti itu. Oke, jadi menggunakan AI kita gunakan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kualitas kita. Betul. Oke, kalau begitu Pak Henry, terima kasih banyak kita sudah ngobrol tentang AI ini. Semoga nanti rekan-rekan akademisi di Indonesia bisa memanfaatkan AI dengan baik dan juga bisa mendukung untuk mengembangkan keilmuan kita. Pastinya jadikan AI sebagai asisten terbaik kita untuk bisa membantu kita mengembangkan diri, mengembangkan karir, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, rekan akademisi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Dosen untuk update info-info terbarunya.